Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua yang ada di ruangan ini untuk melihat pemaparan saya pada aksi nyata modul 14 yaitu budaya positif. Adapun tugas ini kami lakukan adalah untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas calon guru penggerak. Yang pertama ini adalah terima kasih atas puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena atas kehadirannya luas kita dapat berkumpul di sini dengan kondisi yang bahagia. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini saya akan memaparkan apa yang kami kerjakan selama kurun waktu hampir 3 minggu ini dalam menjalani sebagai calon guru penggerak, dan salah satunya adalah tugas aksi nyata. Kalau aksi nyata 1.1 sampai 1.3 itu masih dalam istilahnya tidak membuat video secara langsung atau live seperti ini, tapi pada 1.4 kita akan melaksanakan bagaimana budaya positif itu ada di sekolah. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin mencoba, karena ini sudah siang, saya ingin mencoba ice breaking sebentar biar sedikit lebih fokus. Siap teman-teman? Siap. Kalau saya menyebutkan siang ke pagi, berarti tepuk tangannya 1 kali, ya. Kalau saya menyebutkan siang, berarti tepuk tangannya 2 kali. Kalau menyebutkan malam, berarti tepuk tangannya setengah, ya. Tidak ada bunyi. Siap? Siap. Oke. Tepuk tangan pagi. Belum fokus? Pagi, ya. Oke, kita mulai. Pagi, siang, malam. Berarti masih ada yang belum fokus. Kalau pagi tadi 1 kali, siang 2 kali, malam setengah. Ya, oke, sekali lagi. Mungkin sudah makan siang berarti jadi agak ngantuk. Silakan Pak. Iya. Kita melatih fokus ya. 1, 2, 3, pagi. Pagi, siang. Siang, ya. Berarti ada 1 Bu Leli berfokus. Ya. Baiklah, sebagai kita penggunaan, maka langsung aja kita masuki yaitu aksi nyata budaya positif. Ini kami tergabung di CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Ogan Ilir. Ya. Nah, di sekolah ada yang dinamakan budaya positif. Budaya positif ini adalah budaya dengan nilai-nilai kebiasaan, keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif ini seringkali sudah kita lakukan ini di sekolah, tapi kadang-kadang kita tidak tahu mana yang budaya positif, mana yang budaya negatif. Padahal kita sejak awal kita mulai mengajar, kita sudah melakukan yang namanya budaya positif. Budaya positif itu banyak. Kalau sekarang ini kan karena kita dalam kurikulum merdeka, maka budaya-budaya positif ini dicoba untuk dimunculkan untuk membuat anak-anak itu menyenangkan dalam belajar. Ya, ini ya contoh-contoh budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Terima kasih dengan teman-teman Bu Isnani, Bu Jaida yang sudah menyumbangkan foto-foto kegiatannya. Pada saat Jumat bersih, ini budaya positif yang sudah kita lakukan sejak dulu di sekolah kita, di mana anak-anak
selain melakukan tindakan kebersihan, mereka juga berkolaborasi satu sama lain, kerjasama di dalam artinya. Tidak akan bisa terjadi kalau sekolah namanya kegiatan yang kita lakukan ini bersih, halaman bersih, kalau tidak saling kerjasama. Kemudian Jumat Sehat. Jumat Sehat ini juga melatih kebugaran, budaya positif. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Anak-anak bisa fokus, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang membuat mereka bugar, sehingga menjadikan belajar lebih menyenangkan. Yang ketiga adalah berdiskusi. Berdiskusi ini anak dilatih untuk belajar mandiri, belajar berani dalam menyampaikan ide dan pendapat. Seringkali kita dapati anak-anak kita itu sebenarnya pintar, tapi kemampuan untuk mengungkapkan itu tidak banyak yang berani. Jadi kalau beraninya hanya di belakang bisik-bisik. Kemudian kalau disuruh siapa yang mau bertanya, tidak ada yang berani. Yang keempat adalah Jumat Takwa. Jumat Takwa ini kan kita bergantian di sekolah, selain Jumat bersih, Jumat Takwa atau Jumat Sehat, kita lakukan secara bergantian untuk melatih religius anak-anak itu sendiri, meningkatkan kedisiplinan. Nah, inilah yang memicu terjadinya budaya positif pada diri manusia. Karena kita masing-masing secara harfiahnya membutuhkan suatu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup dalam artian begini. Seorang anak yang atau kita sajalah, bagaimana kita bertahan hidup, yaitu dengan bekerja salah satunya, mencari uang untuk hidup. Bagaimana dengan keadaan dan kondisi anak-anak kita? Kadang-kadang satu hari kita menemukan anak kita itu di kelas mengantuk. Kenapa dia mengantuk? Ternyata pada saat diselidiki, dia kerjanya sampai malam. Kerja sampai malam. Pada saat ditelusuri lagi kenapa bisa terjadi seperti itu, ternyata dia melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita, bekerja atau membantu orang lain untuk menafkahi dirinya sendiri. Bukan membantu orang tua, malah menafkahi dirinya sendiri. Itulah cara dia untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Seringkali anak itu akan tumbuh normal, tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan penuh prestasi apabila dia didukung oleh cinta dan kasih sayang dari keluarga. Ini kita sadari bersama. Pada umumnya anak-anak yang broken home atau anak-anak yang sering melakukan kenakalan di sekolah itu adalah anak-anak yang kurangnya kasih sayang. Ada yang orang tuanya sudah meninggal, ada yang sudah bercerai atau divorce, ya, atau yang hanya tinggal dengan nenek atau kakeknya saja. Sehingga ada yang timpang, ada yang kurang. Nah, pada saat inilah anak-anak ini mencari perhatian di luar. Pada kita lah, pada guru-gurunya lah, mereka menumpahkan segala ketidakpuasan yang mereka dapatkan di rumah. Maka tidak heran kalau kita lihat anak-anak ini sering nakal, sering mengganggu temannya, kemudian sering tidak mencari perhatian di luar, sampai gurunya marah. Itu artinya apa? Pelampiasan dari emosional anak yang tidak tercukupi. Tapi coba kalau kita perhatikan, kita sendiri ada contohnya ya. Kita sampai bisa bekerja dengan tenang apabila kita didukung dari kondisi keluarga yang nyaman, yang mendukung, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Anak kalau diberikan kebebasan kadang-kadang di luar batas, ya. Tapi ada juga kebebasan yang membuat dia sampai tidak menjadi seusia dia sendiri. Bebas ya. Misal seorang anak pada saat kita mengajar, tiba-tiba dia mengganggu temannya atau melempar temannya. Pada saat kita tanya kenapa mengganggu temannya, dia bosan. Ternyata dia bosan dengan apa yang kita sampaikan pada saat itu di kelas. Dia tidak bebas. Dia ingin mengungkapkan semua apa yang dirasanya itu
untuk suatu keinginan yang tidak terpenuhi pada dirinya. Ya. Kemudian yang keempat, kesenangan. Nah, anak-anak ini senangnya kadang berbeda-beda. Pada modul 1.1 yang sudah kami pelajari mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara itu memberikan suatu asumsi bahwa kita sebagai seorang guru adalah sebagai ilustrasinya petani yang menanam padi di sebuah di sawah. Padi itu dari berbagai bibit langsung ditanam, kemudian diberi air, tumbuh besar dia disiangi, diberi pupuk, dibasmi hamanya, akhirnya apa? Padinya tumbuh subur. Nah, itulah kita sebagai guru, konsepnya seperti itu. Kenapa? Kalau kita tidak memperhatikan anak, memang kadang-kadang kita egois ya. Kita ini guru, harus dihormati. Itulah problema kita guru sebelum era merdeka ini. Ya, kita dianggap sebagai center, pusat dari perhatian. Padahal sekarang sudah beralih zamannya bahwa anak adalah pusat perhatian. Jadi mau tidak mau kita mengikuti, mau tidak mau kita yang harus memikirkan, memahami, kemudian mengikuti perkembangan anak tersebut, terutama yang bertugas sebagai wali kelas. Ya, wali kelas yang baik itu memang benar-benar dari A sampai Z harus memperhatikan. Ya, tapi memang sebagai manusia biasa kita ini mengalami ada berbagai kekurangan. Tapi idealnya yang harus kita lakukan itu adalah seperti ini. Yang kelima adalah kekuasaan. Nah, ini tadi saya sebut ya. Kekuasaan, memiliki kekuasaan. Misal di kelas dia merasa hebat sendiri, merasa kaya, merasa ganteng, ya, sehingga dia bisa menguasai teman-temannya, menguasai suatu komunitas dan lain sebagainya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Kita lanjut. Baik. Nah, sampailah tiba kita disiplin positif. Disiplin ini cenderung beda tipis dengan hukuman ya. Mendisiplinkan anak itu sangat sulit, terutama mendisiplinkan diri kita sendiri. Salah satu yang paling utama adalah pada saat kita datang tepat waktu. Sebenarnya kita sudah tahu semua ya, disiplin diri sendiri. Disiplin positif itu yang namanya disiplin kadang-kadang menimbulkan image negatif pada anak-anak. Ya, kenapa? Karena semua yang kita larang menurut mereka suatu keterbatasan. Misal tidak menggunakan pakaian seragam, kita mencoba mendisiplinkannya. Kalau sudah 2-3 kali tidak menggunakan pakaian seragam yang disarankan, maka hukumannya pulang, ya. Atau rambut yang tidak digunting atau tidak dipotong, maka kita eksekusi di tempat. Ya, itu disiplin yang positif. Tapi membuat image anak menjadi negatif. Nah, disiplin positif itu ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tugas guru ini berat Bu sekarang. Yang pertama hukuman. Hukuman harus yang tidak bersifat negatif dan menekan. Ya, hukuman itu adalah contohnya begini. Dia tidak membuat PR. Apa yang kita lakukan? Hukumannya biasanya memberi sanksi, ya, berdiri di depan kelas, itu hukuman ya. Hukuman itu dalam arti tindakan yang kita lakukan atas kesalahan dia, tapi tiba-tiba pada saat itu tanpa kita rencanakan. Itu ya. Bedanya dengan konsekuensi, kalau konsekuensi ini adalah aturannya itu sudah ada. Contoh, masuk sekolah pukul 7.30, tiba-tiba dia datang 7.45 atau 7.40. Maka konsekuensinya yang kita berikan kepada anak adalah hukuman juga kan, tapi konsekuensi itu sudah ada. Artinya apa? Aturan itu sudah ada, dia langgar.
baru kita melakukan konsekuensinya apa. Paham Bu? Paham. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah bagaimana anak tadi yang salah, yang kita hukum, yang kita beri konsekuensi, dia menyadari. Nah, ini restitusi. Kita yang bertugas sebagai orang yang merestitusi anak, mengembalikan dia, membuat dia menyadari tanpa menyinggung perasaannya. Sulit kan? Iya. Itu tugas guru ya, tugas kita yang harus kita pahami. Memberi anak pemahaman, tapi tidak menyinggung perasaannya dan membuat dia sadar untuk kembali ke habitatnya yang baru. Itu restitusi. Lanjut? Ya, oke. Nah, 5 posisi kontrol. Jadi kita tadi sudah mengenal adanya hukuman, adanya konsekuensi, adanya restitusi. Ya, sudah kita pahami ketiga ini. Kalau hukuman tadi berarti dia tiba-tiba dalam jangka waktu yang sebentar, tidak permanen. Kalau yang konsekuensi tadi sudah ada aturan dia langgar. Kalau restitusi sudah terjadi setelah pelanggaran, kita kembalikan mereka ke posisi yang sangat lalu, ke disiplin budaya yang positif. Guru memiliki 5 fungsi kontrol. Posisi kontrol kita yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, sering ini kita lakukan dan bahkan tanpa kita sadari kita menjadi seorang penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah menyebabkan anak trauma, menyebabkan anak rendah diri, menyebabkan anak tidak masuk sekolah gara-gara hukuman kita, menyebabkan anak akhirnya membuat suatu efek dari hukuman kita. Yang ketiga, kita bisa sebagai teman. Yang keempat, kita juga bisa sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya, untuk melihat langsung bagaimana perbedaan-perbedaan ini, maka kita bisa simak dulu video berikut. Mudah-mudahan sinyalnya tidak alam sudah mulai apa lagi? Oh iya, udah lagi dulu. Lagi parah, lagi jalan jalan. Ini yang kita sebut tadi ya, posisi pemantau atau monitor dari 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami posisi tersebut, mari kita saksikan dan Bapak Ibu dalam beberapa studi kasusnya. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam resolusi adalah proses perjalanan seorang pendidik pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dimaksudkan dari gaya dosen dan contoh Oh ini tadi lah ya. Kalau dia kan video biar aku kasih tahu. posisi pemantau atau monitor dan 5 posisi leaders. 12 sampai itu dan ini kan sebentar lagi kan.
Karen! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Pak Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Alasan kamu tidak terlambat? Alasan kamu tidak kejadian? saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli amat basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4 kali. Pergi sana ke lapangan basket. adalah sebagai mengganti, menunjuk, berkacak pinggang dan membentak. Ya, hukuman bisa berupa verbal atau fisik. Dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid Jadi dampak posisi yang terjadi pada posisi penghukum, murid menjadi pendendam, akan memberontak. tidak menyukai guru pada pelajaran yang diambil. Karen! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin susu saya? Kalau kamu terlambat lagi. Nah ini ya kata-kata ini yang membuat menjadi Bisa kali tidak merasa terhukum. Tuh, gimana ini? Maaf Bu. Tuh, Gusti Naren. sampai selesai. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Jadi kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin Mengalami kesalahan dan ya. memang benar-benar Ibu tidak akan merasa. lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan. Nah ini ya bisa jantungan. Ini yang membuat merasa bersalah dia. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Iya. Memandang buruk Guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dan membuat guru menderita. orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya Sini ya dia merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Kita lihat yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Karen! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawa gas saya Bu. Kamu malah menyalahkan kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya mau berangkat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini Tapi bikin siswa gak ini juga weh kalau Iya. kalau mereka sudah terlalu aktif. Kadang-kadang kan ada beberapa anak kalau dia merasa kita dekat, jadinya melunjak. Ya, makanya kita harus pintar-pintar.
murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Nah, ini kalimat ini yang menyatakan sebagai pemantau. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 Kesadaran dari siswanya. Iya, kesadaran dari siswa. kerjakan tugas tambahan untuk kepentingan kamu, ya. Baik, Bu. Walaupun kita kasih tugas ya, nah tugas ini harus kita pantau. Jangan kita kasih tugas kita biarkan. Mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau Bahkan pemantau harus dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lepaskan alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? di sini kita buat siswa berpikir untuk mencari solusi dirinya sendiri. Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dia? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan bahwa kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik. Bertanggung Guru jawab mendidik murid tidak memecahkan masalahnya sendiri. Dia sebagai manajer tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Ya, posisi manajer ya. Posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat Menerapkan disiplin positif. yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan tindakan ini. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Baiklah, videonya selesai. Oke, nah sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah satu penelitian yang bagaimana caranya kita bisa memvalidasi anak. Misalkan anak tadi terlambat, kita panggil menghadap kita. Kemudian yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan cara kita panggil anak, kenapa terjadi terlambat? Apakah kamu tahu jam sekarang ini sudah jam berapa? Kamu pada hari ini bisa datang ke sekolah lebih tepat jika bangun lebih pagi? Pertanyaan itu membuat si anak menstabilkan dirinya sendiri. Karena pada saat si anak melakukan kesalahan, otomatis emosionalnya meningkat. Dia takut. Kemudian dia berpikir pasti dihukum. Ya, maka pada saat kita panggil si anak, kita harus tenangkan dulu. Itulah kondisi pada saat menstabilkan identitas. Sampai dia terlihat menceritakan kronologis dia dengan leluasa. Kemudian yang kedua, validasi. Kita memvalidasi tindakan dia yang salah. Apakah kamu pikir kalau datang ke sekolah jam 7.45 itu menyenangkan? Atau misalkan dengan pertanyaan begini, apakah kamu menyenangi kalau datang ke sekolah terburu-buru? Ya, itu merupakan pertanyaan validasi tindakan yang salah. Nanti dia akan cerita, enggak Bu, saya sebenarnya kalau datang buru-buru tidak enak. Pasti menghadap guru piket dulu, pasti menghadap wali kelas dulu, banyak prosedurnya. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini dalam artian kita punya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu bahasa lainnya peraturan sekolah. Jadi pada saat kita menanyakan keyakinan, apakah kalau kamu datang 7.45 berarti kamu sudah melanggar aturan sekolah? Pasti dijawab, iya Bu, saya sudah melanggar aturan sekolah. Bagaimana sikap kamu untuk tidak mengulangi lagi? Pasti dia akan bercerita, ya Bu, aku kan datang ke sini karena terlambat angkot. Kemudian karena aku telat bangun Bu, aku bangunnya jam 6. Ya, bagaimana? Kita tanya bagaimana supaya kamu tidak bangun jam 6? Ya, otomatis harus membuat suatu tindakan, membuat dia berpikir bagaimana kondisi itu tidak terjadi. Jadi saya akan menyetel jam Bu, saya akan menyetel alarm, atau saya ngomong sama ibu saya minta bangunkan jam berapa. Ya, itu sedikit dari restitusi. Baiklah, yang ke-10 ini adalah refleksi dari modul 1.4. Refleksi dalam satu modul 1.4 ini adalah menciptakan budaya positif sekolah. Seorang guru harus mampu menjadi manajer, bertindak, menyuruh memimpin muridnya, mampu berpikir, bertindak, mandiri, bertanggung jawab, dimulai dari membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru hebat, saya sebagai calon guru penggerak menghimbau pada saat kita awal sekolah, terutama yang menjadi wali kelas, maulah kiranya membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dalam artian kita minta ide dari mereka. Anak-anak, kita akan buat kesepakatan kelas ya. Apa Bu? Misalkan kita beri kisi-kisinya, misalnya hadir tepat waktu, mengerjakan PR tepat waktu,
kemudian berpakaian yang rapi, kemudian tidak lagi lupa membawa buku pelajaran. Itu adalah poin-poin dari kesepakatan kelas. Nah, apabila si anak kita buat, kita cetak, kita print, kita tempel di dinding kelas, maka pada saat mereka melakukan kesalahan, kita lakukan konsekuensi. Misal dia tidak buat PR, coba kalian lihat poin berapa kalian lihat. Oh iya, aku tidak buat PR, poin sekian. Apa konsekuensinya? Ini sudah kita sepakati bersama. Maka dia akan melakukan suatu hukuman tanpa merasa bersalah atau merasa terdesak atau merasa tertekan, karena dia sudah memiliki suatu kesepakatan bersama. Ya, jadi dia yakin bahwa kesalahan yang dilakukan itu karena atas dasar kelalaiannya sendiri. Kemudian setelah kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita juga harus memahami kebutuhan dasar si anak tadi, menciptakan budaya positif, memahami 5 posisi kontrol guru, dan menjalankan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, apabila nanti siswa kita bermasalah, kita panggil baik-baik. Tidak boleh lagi kita menghardik, tidak boleh lagi kita menghukum atau memaki-maki. Ya, jadi artinya apa? Bapak Guru hebat, Bapak Ibu guru hebat, bukan lagi tanggung jawabnya seorang guru BK saja. Tidak lagi tanggung jawabnya hanya kembali ke kepala sekolah, tidak. Kitalah sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Yang terakhir, ya, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, saya buka sesi pertanyaan. Mungkin ada 3 pertanyaan yang bisa saya buka di forum ini. Silakan Bapak Ibu bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu Rosa, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi setelah Ibu jelaskan mengenai kesepakatan kelas, Ya. dan apabila ada yang melanggar kesepakatan itu, kami ingin menanyakan bagaimana bentuk punishment atau hukuman yang sewajarnya yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran atas kesepakatan kelas tersebut. Bagaimana bentuk dari pelanggaran bagaimana bentuk dari sanksi itu sehingga tidak terlalu keras dan menimbulkan efek jerah yang terlalu berat kepada siswa. Terima kasih. Jadi intinya adalah bagaimana kita membuat punishment hukumannya kepada siswa. Dalam kutip, sekarang kita sudah melakukan dalam kurikulum merdeka dan memerdekakan anak. Ya, inilah tugas kita sebagai guru. Berat memang sekarang. Kita tidak boleh lagi mencubit atau tidak boleh lagi menampar dan sebagainya. Kalau zaman dulu kita kan guru kita ya, termasuklah saya sendiri, hukuman itu biasa saja. Malah kalau kita pulang ke rumah, kita ditambah hukumannya oleh orang tua. Tapi kalau sekarang tidak. Anak itu harus dalam keadaan merdeka. Jiwanya merdeka, jiwanya belajar itu merdeka sehingga dia tidak merasa tertekan. Itu yang harus memang benar-benar kita pahami. Jadi pada saat saya melakukan kesalahan, kita lakukan tadi segitiga restitusi. Itulah solusinya. Kita panggil, kita tanyakan kenapa dia sampai terjadi seperti itu, apa permasalahannya, apa hampir seperti mirip guru BK. Ya, kenapa bisa terjadi? Apa kira-kira yang bisa dilakukan sampai tidak sehingga dia tidak mengulangi hal itu lagi? Nah, satu hal misalkan ini terjadi berulang kali, maka punishment yang harus kita lakukan ini adalah mencari tahu kenapa akar permasalahan anak ini dari mana. Maka perlulah di sini adanya seperti konsultasi langsung ke keluarganya. Bisa seperti itu. Jangan dulu menyalahkan anak, karena kita sebagai manusia juga punya kesalahan. Mungkin kondisi kita yang mengajar tidak bagus di kelas, sehingga mereka bertingkah. Itu saya akui sendiri. Saya kurang fokus di kelas. Image kita tentang pelajaran yang penting selesai. Pokoknya 2 jam pelajaran ini harus selesai, mencapai nilai-nilai akademik yang bagus, seperti itu kita tuntut. Tapi sekarang itu berbalik, tidak bisa lagi seperti itu. Jadi harus banyak memang benar-benar pembinaan. Malah kalau kami diajarkan itu, seorang guru itu harus bersifat menuntun.
Menuntun dalam artian menemukan anak itu, menemukan kesalahannya, menemukan solusinya, dan membuat dia berpikir sampai sadar, menyadari kesalahannya. Dan mungkin satu hal yang harus kita lakukan sebagai punishment adalah kita coba dulu trik tadi, trik segitiga restitusi. Apabila segitiga restitusi itu tidak mempan, maka kita berikan treatment berkelanjutan. Berkelanjutan itu dalam artian pekerjaan yang kita lakukan itu harus terus-menerus sehingga menimbulkan kebiasaan yang positif. Contoh, dia buang sampah sembarangan, maka kita ajari mereka tolong dibuang sampahnya sekali, 2 kali kita begitu juga. Maka setiap dia melihat kita, dia ingat sampahnya harus dibuang. Ya, itu yang teringat pada dia. Image-nya itu kita. Kami pribadi merasa sangat senang, sangat bersyukur karena apa yang telah Ibu sampaikan itu menambah wawasan kami yang awalnya mungkin selalu memberi hukuman kepada siswa karena mendisiplinkan tadi, dan ternyata sifat itu tidak baik karena dia akan memberi efek sifat mendendam pada siswa. Mereka justru merasa rendah diri karena selalu kami pojokkan karena dia melakukan kesalahan. Jadi ke depan kami akan mencoba menerapkan budaya positif yang telah Ibu paparkan tadi. Terima kasih. Ya, benar sekali. Inilah tugas kami. Satu tugas utama dari seorang calon guru penggerak itu adalah menjadi agen perubahan di sekolah. Agen perubahan di sekolah ini, inilah kita berbagi. Bukan berarti kami lebih pintar, lebih tahu, tidak. Tapi kita saling berbagi ilmu, saling sharing. Artinya apa? Saya pun demikian. Saya juga merasa bersalah dengan diri saya sendiri. Kenapa? Saya sering terlambat, kemudian sering juga menghukum anak tanpa tahu alasannya apa. Kemudian belum dia ngomong saya sudah hadir duluan, ya. Jadi anak itu langsung aja diam tanpa mengungkapkan apa pendapatnya. Jadi kita sama-sama mencoba menghilangkan image bahwa kita paling power, kita sebagai pusat kekuasaan di kelas, tidak. Jadi sekarang ini anak menjadi pusat perhatian, center daripada pembelajaran. Sehingga mudah-mudahan kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Tadi kan di awal saya sudah kasih SBK, ya. Satu hal yang tadi terlupakan mungkin doa, ya. Pertama kita harus doa kalau masuk kelas. Nah, doa dulu, kemudian baru SBK. SBK itu banyak, bisa searching di internet. Yang sederhana saja, yang mudah-mudah. Pasti anak akan kalau lihat kita, Bu, mana SBK-nya? Kalau kita lupa, ya, pasti ditanya. Karena kalau kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Kemudian selain SBK, boleh juga tempat duduk kita atur sedemikian rupa membentuk huruf U, letter U misalkan. Supaya apa? Supaya si anak lebih terfokus atau lebih terlayani. Jadi sifatnya kita guru sekarang ini adalah memberi pelayanan kepada murid. Memang dalam arti kata dalam kutip itu seperti bagaimana melayani, kata-kata itu. Tapi itulah kenyataannya. Karena kita menjalani filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Satu lagi pertanyaan untuk menutup akhir dari pemaparan saya. Ya, silakan Bu Nani. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bu Irma. Setelah mendengar paparan dari Bu Irma tadi, barangkali kami akan merubah. Selama ini barangkali dikatakan siswa sebagai pemukul, insya Allah akan berubah mana yang terbaik. Ini ada satu pertanyaan. Misalnya seorang siswa dia aktif di organisasi, kita ambil ininya OSIS. Anak itu aktif, tetapi dalam proses belajar mengajar dia itu tidak ikut. Ya, semestinya kita guru memberinya tugas. Tapi dikarenakan anak tadi selalu sibuk, OSIS alasan, tugas tadi tidak dikerjakan. Jadi kami ingin bertanya gimana untuk pengajaran nilainya, cara pemberian nilainya. Baik, terima kasih Bu. Sekarang kita ini dalam badan kurikulum merdeka, ya, belajar merdeka. Belajar merdeka itu kita memahami profil belajar Pancasila.
profil pelajar Pancasila itu ada beberapa macam, mungkin ketuhanan yang Maha Esa, kemudian lupa saya ada beberapa macam mandiri ya, kemudian apalagi Pak Dwi, ya, benar kritis. Nah itu ya, profil pelajar Pancasila itu adalah bakat anak yang harus kita timbulkan. Misal dia tadi aktif di OSIS, itu adalah nilai tambahnya Bu, nilai tambah dia, nilai yang harus kita eksplor, nilai yang harus kita manfaatkan. Kenapa? Di OSIS dia belajar mandiri, ya, dia belajar mandiri, dia belajar sosialisasi, dia belajar berkolaborasi. Itu di OSIS yang dia tidak dapatkan di kelas. Dia belajar memimpin, menjadi pemimpin komunitasnya, dan dia belajar berani mengungkapkan ide. Nah, mungkin di akademiknya dia kurang. Disinilah sebagai guru kita harus melihat anak itu berbagai karakter. Wali kelas itu paling tahu karakter anaknya. Anak ini pintar matematika, tapi kalau pelajaran praktek benci. Anak ini pintar praktek, tapi pelajaran IPA-nya atau pelajaran PKN-nya rendah. Nah, disinilah tugas kita, bisa memilih, bisa menggabungkan, bisa memahami kebutuhan anak tadi. Tadi ada anak itu kan ada yang senang kesenangan, ada yang kebebasan dibutuhkan di situ. Jadi menurut saya untuk meminimalisasi tugas yang dia kurang tadi kita panggil, kita lakukan segitiga restitusi kembali. Maukah kamu kita ceritakan efeknya kalau dia tidak menjalani serangkaian tugas yang harus dia tuntaskan. Efeknya karena kita beri keyakinan kepada anak bukan hanya organisasi yang harus ditimbulkan, tapi akademik juga harus bagus. Jadi di sini tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pamo, sebagai teman, sebagai guru, sebagai orang tua. Jadi banyak hal Bu. Memang di sini itu harus melakukan pendekatan intrinsik pada anak. Anak itu harus sering-sering kita dekati, sering-sering kita panggil. Sama seperti tadi kalau kita nanam padi itu harus lurus. Bukan harus sudah ditanam langsung kita tinggalkan dengan harapan dia berbuah sendiri. Tidak, dia berbuah tapi kurus bisa jadi atau kena hama. Nah itulah dia. Jadi kita sebagai guru itu memang tidak bisa menyalahkan kau aktif di luar tapi nilai bagaimana harus kau kejar, harus gini. Tidak, kita lakukan perlahan-lahan. Kau kejar tugas satu dulu ya, itu tunggu dalam berapa hari selesaikan. Nanti lanjut. Yang kedua, selesaikan. Begitu. Memang berat Bu tugas guru sekarang. Harus benar-benar mengamati, memahami, menuntun. Nah itu yang benar. Datang kemana? Tapi semua itu tidak bisa kita pungkiri karena ini kita kembalikan kepada kata-kata guru itu setingkat sama dengan alim ulama. Karena apa yang kita lakukan pasti ujungnya ada pahala yang mengalir di balik itu. Senang kan kalau kita melihat anak kita sukses, misalkan nanti satu saat dia kembali ke sini sudah menjadi orang yang berhasil. Kebanggaan kita sebagai guru bukan kita lihat dia datang mana traktirannya, tidak, tapi melihat dia sudah menjalani kehidupannya yang baru, sukses, itu mandiri, mengangkat hidup harta keluarganya dengan baik, itu sudah lebih dari bahagia yang luar biasa. Ya, mungkin itu Bu dari saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menambah wawasan kita dan menjadikan kita bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmila. Saya salah satu guru SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Menurut pengamatan saya dalam kesehariannya, Ibu Irma Desi Aryani telah banyak membawa perubahan dan nilai-nilai positif,
terutama membuat siswa lebih mandiri, baik dalam pembelajaran di kelas maupun membantu siswa dalam penyaluran alumni dalam mencari dunia kerja. Dibuktikan dengan kerja keras beliau pada bursa kerja khusus SMK Negeri 1 Indralaya Selatan pada tahun 2018 sampai dengan saat ini. Saya yakin dengan mengikuti CGP, Ibu Irma Desi akan semakin banyak membawa nilai-nilai positif kepada sekolah kami. Demikian testimoni ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baby Juniarti dari kelas 11 TKJ 1 mengetahui kalau Ibu Irma telah melakukan budaya positif berupa membina siswa di kelas pada saat teman-teman bermasalah.